Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan klinik bahasa dan sastra Indonesia yang ketiga melalui media telekonferensi Zoom meeting. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diana Nafisa Muflihani sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Adapun pada KBSI kali ini akan membahas mengenang Sapardi Djoko Damono, bahasa dan sastra dalam puisi karya Sapardi Djoko Damono yang akan disampaikan oleh Kang Egy Rahman SPD. Dan saya akan membacakan biodata dari pemateri. Nama lengkap Egy Arif Rahman, tempat tanggal lahir Bandung 9 November 1991, agama Islam. Riwayat pendidikan SD Yas 2, SMP Pasundan 8, SMA PGII 2, S1 FKIP Unpas, S2 Pasca Sarjana Unpas, proses tugas akhir. Hobi berkesenian, profesi guru di SMP PGI 1. Karya, beberapa pementasan teater dan pementasan sastra. Kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada Kang Egy, saya silakan. Baik, halo. Suara saya ada? Ada, Kang. Oh ya, mohon maaf tadi terputus lagi. Ya, silahkan. Mangga, Kang. Oh, enggak. Udah. Ya, sudah. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita walaupun secara daring via Zoom meeting. Ada kendala teknis, mohon maaf, tapi insya Allah tidak mengurangi niat dan itikat baik kita untuk silaturahmi dan berbagi, bertalabul ilmi. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat sore, mungkin salam sejahtera bagi kita semua untuk adik-adik atau kawan-kawan yang satu bangsa, satu negara begitu ya. Yang pertama, mohon maaf pada teman-teman HMBSI karena keterlambatan soal teknis. Beginilah teknis daring, selalu ada teknis saja. Ini saya pakai 2 media. Yang pertama di laptop, yang kedua di gawai saya gitu ya, di smartphone saya. Baik, terima kasih atas undangannya, atas kepercayaannya terhadap saya untuk mengisi KBSI hari ini. Dan hari ini sebentar ada. Baik, hari ini saya kemarin dapat informasi mengenai topik yang menarik begitu ya. Topik yang menarik berkaitan dengan kesusastraan di Indonesia begitu.
teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan coba untuk sharing, untuk berbagi. Maka saya tidak membuat PowerPoint gitu ya. Tadi sebenarnya buat sedikit gitu, cuma sebenarnya tidak membuat PowerPoint karena kan dari tornya itu kita sistemnya berdiskusi begitu. Jadi mungkin nanti tidak satu arah, boleh nanti di unmute-nya diangkat saja gitu agar nanti kita dapat berdiskusi begitu tentunya. Hanya yang harus saya sampaikan adalah yang pertama yang sesuai dengan tor yang sudah dibagikan oleh teman-teman HMBSI begitu ya. Topiknya mengenang Sapardi Djoko Damono, bahasa dan sastra dalam puisi karya Sapardi Djoko Damono. Begitu. Siapa yang tak kenal beliau? Beliau telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa tentunya gitu ya. Seluruh bangsa bersedih pada saat itu karena beliau salah satu sastrawan terbaik yang dimiliki oleh kita gitu ya. Beliau sering disapa Eyang yang merupakan apa ya, puisinya yang dikatakan menyentuh hati, masuk begitu ke dalam relung hati yang paling dalam dan biasanya kata-katanya biasa aja sebenarnya kalau kita yang pakai gitu. Tapi kalau yang memakai, yang menulis itu Eyang Sapardi itu luar biasa. Baik, kita akan mulai dari tujuan materi yang pertama yaitu mengetahui aspek kebahasaan dalam puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sajak Tafsir. Dan yang kedua mengetahui aspek kesastraan ini akan saya gabungkan. Begitu ya panitia, teman-teman HMBSI, betul ya? Saya harus bahas itu dulu ya? Ya, betul, Kak. Jangan di-unmute, biar kita ngobrol aja ya, itu pembawa acara atau moderator. Siapa ini namanya? Saya belum kenal. Dia, Kang. Oh gitu. Di Sanggar ada siapa aja? Ada banyak. Ada banyak? Oh, salam dari saya. Ada siapa aja banyak teh? Ada Ya. Pak Aris. Ada Pak Aris. Aduh, saya malu kalau di hadapan beliau. Salam hormat saya untuk Bapak Aris, guru saya dan kakak saya. Ya, Kang. Begitu. Salamin sekarang, jangan ntar. Ada salam dari Kang Egi katanya. Siap katanya, Kang. Siap. Baik, kita akan gabungkan menurut permintaan kawan-kawan di HMBSI begitu mengenai aspek kebahasaan dan kesastraan. Teman-teman semuanya kalau berbicara tentang aspek kebahasaan dan kesastraan itu merupakan keterkaitan, terintegrasi, korelasinya ada banget gitu, nyambung banget begitu. Karena di dalam puisi itu sebenarnya dibentuk oleh bahasa yang figuratif. Itu yang harus digarisbawahi. Beberapa tulisan seperti artikel, makalah, dan yang lainnya itu pun menggunakan bahasa. Tapi ada perbedaan ketika bahasa tersebut dihidangkan dalam sebuah karya sastra khususnya. Puisi, novel, lagu, dan yang lainnya. Maka bahasa itu akan menjelma sebagai bahasa figuratif. Sering juga orang menyebutnya bahasa kiasan. Bahasa yang mempunyai makna konotasi. Makna konotasi itu kan makna yang bukan sebenarnya begitu. Ya, antonim atau lawan kata dari denotasi. Nah, hal tersebut yang menjadikan puisi itu unik gitu. Maka harus ada analisis yang mendalam terhadap bahasa-bahasanya. Nah, aspek kebahasaan di dalam puisi Sajak Tafsir, tapi saya mau tanya dulu apakah teman-teman sudah membaca tentang puisi Sajak Tafsir? Boleh di-unmute siapapun. Anda sudah pernah membaca Sajak Tafsir? Halo? Belum pernah, Kang. Belum pernah. Terus yang lain ada? Kalau belum pernah, atuh ini gimana ini? Yang lain sudah belum? Teman-teman yang lain, halo. Ada Sabila, ada Dila, ada Farhan, ada Anissa, Rifa, Dewinda, gimana? Belum pernah, Kang. Belum pernah. Ini agak sulit berarti kalau menganalisis belum pernah. Teman-teman HMBSI tidak men-share, tidak membagikan sebelumnya mengenai sajak ini begitu. Karena kita kan akan analisis ini. Gimana kawan-kawan HMBSI? Enggak ya?
Iya, belum, Kang. Oh, belum. Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman, saya nggak bisa share ya karena ini ada di ini. Yang jelas puisi ini terbagi beberapa bagian. Ada 6 bagian tentunya. Sajak tafsir ini begitu ada 6 bagian. Berarti saya nanti akan langsung saja aspek kebahasan dan kesastraannya kita nanti kupas saja sedemikian rupa. Nah, untuk aspek kebahasaan dan kesastraan karena teman-teman belum membaca, nanti Anda bisa cari saja di Google mengenai sajak ini gitu, sajak tafsir. Eyang Sapardi Djoko Damono di sini berbicara mengenai keinginan seseorang yang memang tidak mau dibandingkan gitu. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa dirinya itu tidak mau dibandingkan, coba baca sajak ini. Saya nggak bisa ngobrol banyak sebenarnya karena sajaknya Anda belum baca. Tapi yang jelas sajak ini merupakan sajak yang lugas, sajak yang satir. Satir itu memiliki kalau cek Sunda menyepet begitu ya. Ada satir di sini tentang nggak usah lah membandingkan satu orang dengan orang yang lain karena kadarnya berbeda begitu di puisi ini. Jadi identitas masyarakat, jati diri di puisi ini diungkap begitu. Dan Anda harus baca karena menarik begitu ya tentang. Di sini ada 6 bagian. Nah, teman-teman yang harus diketahui yang pertama adalah Eyang Sapardi Djoko Damono ini adalah salah satu penulis, salah satu sastrawan, penulis puisi yang memang kekinian. Karya-karyanya disebut puisi kontemporer. Jadi ada istilah mengenai puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu adalah ya puisi kekinian, puisi di era ini, masa kini yang memang sudah tidak terlalu terikat dengan kaidah. Kalau Anda belajar mengenai teori sastra, maka muncul dalam puisi tersebut pengertiannya adalah karya sastra yang terikat dengan rima dan yang lainnya. Nah, dalam masa ini kekinian, maka puisi itu menjelma menjadi puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang memang benar-benar lepas dari kaidah tersebut. Bahasanya lebih bebas, lebih lugas, menyatakan pendapat itu tidak terikat. Karena mau tidak mau secara sejarah sastra ya lahirlah puisi tersebut. Kalau di Indonesia itu kan dari bahasa Melayu ya, dari beberapa puisi lama yang memang lebih terikat, maka kita mengenal dengan sajak gitu kan, dengan pantun yang rima AB dengan sajak yang rimanya a belakangnya a semua. Kalau pantun kan AB gitu, kayak cangkang kayak usi gitu, cek orang Sunda gitu. Nah, maka kalau puisi kontemporer adalah puisi yang benar-benar hadir di zaman ini dengan melepaskan itu gitu. Jadi lebih bebas, kata-katanya lebih lugas, kata-katanya lebih dapat ditafsirkan, tapi tidak mengurangi estetika begitu. Nah, maka yang seperti Djoko Damono ini menulis bahasa itu seperti bahasa sehari-hari sebenarnya. Tapi makna dalam bahasa itu luar biasa. Kalau dosen kita bilang, yang terhormat Ibu Panca, puisinya itu berbaju, punya baju tidak telanjang. Jadi kata demi katanya itu tidak telanjang dan berbaju sehingga kita harus dapat membaca berulang kali dan menafsirkan begitu. Nah, itulah keunikan dari puisi. Nah, yang Sapardi Djoko Damono salah satu pelopor pencetus menulis puisi kontemporer gitu. Menulis puisi yang memang kekinian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sepintas mengenai Eyang Sapardi Djoko Damono. Tentunya banyak sekali para penulis di Indonesia yang sudah memperkenalkan atau mempelopori bagaimana menulis puisi secara kontemporer, secara kekinian. Nah, itu dari segi aspek bahasa dan kesastraan nanti kita akan coba sentuh lagi. Setelah itu, sesuai yang dikirim oleh kawan-kawan HMBSI, di sini ada poin atau butir C, mengetahui proses kreatif dalam menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan berupa puisi. Saya ingin share berbagi pada teman-teman. Ada tidak yang sudah pernah membuat puisi walaupun satu? Yang pernah membuat puisi? Pernah, Kang. Wah, ini saya suaranya yang tadi nggak aneh, nggak asing. Siapa ini? Hasna ya?
Iya, Kang, betul. Oh, Hasna. Hasna sudah mulai kuliah ya. Dulu masih anak kecil. Sekarang sudah kuliah. Iya. Hasna pernah ya, teman-teman. Hasna ini murid saya di SMP dan di SMA. Sekarang sudah jadi mahasiswa, berarti saya sudah tua. Gitu ya. Hasna oke, itu pernah menulis. Dan oke, yang lainnya ada selain Hasna yang pernah menulis, walaupun dipaksa dosen atau guru? Pernah, Kang. Pernah ya. Nah, Baik. Pernah. Yati pernah, yang lain pernah. Baik. Puisi itu secara garis besar adalah penuangan ide, penuangan pikiran, gagasan, pengalaman, apa yang dilihat, apa yang dihirup, apa yang dirasakan, apa yang didengar. Sebenarnya seperti itu. Secara teoritis mungkin banyak yang mengartikan puisi bla 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 dan yang lainnya. Tapi sebenarnya secara bahasa lugas, secara bahasa yang renyah lah gitu ya, yang dapat dipahami, puisi itu adalah pengungkapan. Begitu. Sebenarnya sama halnya ketika mungkin kalau dulu itu zaman buku harian, buku diari gitu ya. Satu hari yang kita rasakan dari pagi sampai sore kita tulis begitu. Itu pengungkapan rasa dan sebenarnya itu puisi. Kalau dilihat dari segi pengungkapan sebagai sarana. Tapi kalau kita benturkan dengan kaidah mungkin belum bisa disebut puisi. Tapi untuk kekinian kontemporer, maka puisi tersebut bisa lahir dengan bentuk seperti itu, bentuk tidak terikat rima, tidak terikat nada dan yang lainnya begitu, lebih lebih bebas saja. Nah, teman-teman semua, kawan-kawan semua, uh, puisi itu sebenarnya hal yang kita bisa ungkapkan, tapi tidak bisa dipaksakan. Bahasa saya puisi itu bukan pesanan gitu. Kang Egi order dong puisi buat saya temanya tentang ini, nggak bisa puisi itu. Puisi itu sejatinya lahir dari pemikiran kita, dari apa yang kita rasa begitu. Maka kalau pada saat misal Anda kuliah, pada saat itu dosen meminta Anda untuk menulis puisi. Bagi mereka yang belum terbiasa itu berat banget gitu teh, ya, bahasana teh. Pasti, "Bu, boleh saya cari ilham dulu?" Si ilham di teangan, biasanya seperti itu. "Bu, saya boleh cari ide?" Dan yang lainnya biasanya seperti itu. Padahal sebenarnya puisi itu dekat sekali dengan sekitar kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu bisa dituangkan. Nah, Eyang Sapati Djoko Damono itu puisi-puisinya itu adalah puisi yang memang beliau rasakan gitu. Beliau rasakan pribadi atau beliau melihat orang terdekatnya merasakan hal tersebut gitu. Karena puisi itu bisa muncul dari ide kita, dari apa yang kita lihat juga. Contoh saya melihat Hasna sedang sedih, mungkin Hasna sedih dan yang lainnya. Saya membuat puisi tentang Hasna, itu bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya begini, saya mengapa berbeda seperti ini? Saya ingin memecahkan, termasuk karena saya mengajar SMP, mengajar anak-anak SMA. Kalau diinstruksikan membuat puisi itu, ya Allah, hesena gitunya. Nanti kan kalian akan mencoba menjadi guru gitu ya di SMP, di SMA untuk membuat puisi, pasti alasan nanti banyak. Pak, ide nahunya, ide nggak punya ilham gitu. Padahal saya sedang mencoba untuk memberitahu pada kalian, pada teman-teman, bahwa menulis puisi itu bukan soal keterpaksaan atau sebuah kekangan, tapi membuat puisi itu soal keberanian. Menulis itu tidak melulu berbicara tentang teknik, tapi tentang niat begitu. Niat atau tidak begitu. Nah, maka puisi ini harus dipahami sebagai karya sastra yang kekinian, yang kontemporer. Sama halnya Anda ketika mendengarkan sebuah lagu. Kalau Anda mungkin tahulah lagu Dealopa gitu ya. Dealopa itu dinyanyikan oleh Once, diciptakan oleh Opik ya, Opik yang penyanyi religi itu. Itu tuh bahasanya puitis sekali. Tapi karena kita mendengarkan lagu lebih jelek. Bagaimana kalau Dealopa itu misalnya lahir awalnya bukan lagu, tapi puisi. Mungkin saja sulit kita untuk memahaminya. Tapi ketika sudah dibentuk ke dalam lagu ternyata lebih oke. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berpikir bahwa puisi itu tidak sulit. Puisi itu tentang bagaimana kita mengungkapkan apa yang kita rasa. Sebenarnya di situ. Maka kalau ada pertanyaan, Kang, bagaimana sih memunculkan ide? Tidak usah dimunculkan. Anda mencoba untuk menggunakan akal dan rasa kalian. Kira-kira apa yang sedang kita rasakan saat ini? Itulah ide kalian.
Dari situ munculnya, ya. Jadi agaknya kurang tepat ketika bentar saya cari ide dulu ya, bentar saya cari ilham dulu ya, enggak sih sebenarnya. Karena memang puisi itu yang kita rasakan pada saat itu bisa menjelma menjadi sebuah kata, kalimat, dan menjadi puisi. Sebenarnya itu di situ. Anda harus coba tentunya. Kang Akang menulis puisi ya sewaktu saya masih di kolong ya begitu ya, di sanggar. Dulu kan bahasanya kolong, sekarang masih kolong atau enggak saya nggak tahu ya, mudah-mudahan masih. Kalau di kolong, di sanggar, berbagai masalah, berbagai berbagai dinamika gitu yang terjadi di sanggar gitu. Baik dinamika cinta gitu kan ada aja itu mah, jurusan lain itu ada lah nya tong. Baik dinamika dengan kakak tingkat, baik dinamika apapun itu yang dirasakan dan jadilah sebuah puisi begitu. Ya, Hasna mungkin tahu puisi saya sudah di laptop ada beberapa gitu puisi-puisi yang itu ya. Itu lahir karena memang yang dirasa, nggak ada pesanan kok gitu. Kadang ada juga yang iseng kayak kakak tingkat Anda gitu ya, adik tingkat saya kan hoyong puisi. Coba tolong bikin puisi ini. Lah, emangnya saya tukang jualan puisi gitu ya? Maklar puisi tidak. Puisi itu sebenarnya harus benar-benar lahir dari kita gitu. Dari benar-benar apa yang kita rasakan. Nah, yang perlu Anda atau kawan-kawan garis bawahi adalah puisi itu punya sebuah magic word kalau bahasa saya. Kenapa Kang ada magic word? Magic word ini adalah salah satu senjata dalam puisi yang memang tidak semua tulisan mempunyai magic word begitu. Magic word ini adalah inti dari ini yang disebut puisi. Ada kata-kata yang mempunyai magis, ada kata-kata yang mempunyai kekuatan begitu. Ya gimana nggak punya kekuatan lah ya. Kadang-kadang kalau kita membaca puisi tentang kegalauan, tentang kesedihan, kita teh maca tapi kita teh ikut gitu nangis gitu. Itu teh salah satu magic word gitu. Kalau kita baca tentang puisi-puisi perjuangan, W.S. Rendra berbicara tentang ini, kita seolah-olah tadi nama semangat. Kita buka puisi Bapak Taufik Ismail gitu ya tentang perjuangan. Kita adalah pemilik sah Republik ini, salah satu contoh itu. Ketika baca itu kita langsung semangat gitu, langsung terbawa. Itu bagian dari berfungsinya magic word dalam puisi yang merasuk ke dalam alam bawah sadar kita. Gitu. Maka disebut magic word. Kata-kata itu bermagis gitu, masuk langsung ke telinga, ke otak, ke pikiran, ke rasa sehingga kita terbawa gitu. Nah, itulah. Sama saja seperti mungkin Anda nonton drama Korea begitu ya, sambil nangis, dan itu kan salah satunya adalah ada daya tarik magic word di situ. Yang seolah-olah si pembaca atau si penonton masuk ke dalam setting itu, ke latar itu begitu. Sama dengan puisi. Nah, kalau bicara puisi, saya selalu katakan pada anak-anak saya, "Nak, membaca puisi itu harus pakai intonasi ya gitu." Kalau kita lihat anak SD suka wajar kan puisinya tentang ibu. "Ibu, kau adalah cahaya hatiku, kau menerangi hatiku." Seperti itu intonasinya. Salah tidak Kang? Tidak. Anak-anak memang intonasinya seperti itu. Jadi kadang ada juga pembaca puisi yang salah gitu ya. Bukan salah, kurang tepat. Saya selalu geli gini. Puisinya tuh tentang ibu ya, tentang bagaimana kita mengungkapkan cinta kita pada ibu. Tapi ketika dibaca notasi perjuangan. "Ibu, kau cahaya hatiku, Bu. Aku cinta." Nah, di mana cintanya baru bari amek-amekan begitu kan. Nah, ini salah satu pemahaman bahwa puisi itu sebenarnya magic word-nya yang harus kita pahami. Kalau kalian diberi satu puisi, harus dianalisis, baca, literasi dulu puisinya, makna katanya, si pengarang, si penulis maunya ngobrolin apa sih gitu. Maka saya sering sebut puisi itu sebagai syiar, sebagai dakwah juga. Dakwah si penulis agar si pembaca memahaminya gitu, agar si pembaca memahaminya apa yang akan diungkapkan begitu. Ya di negara demokrasi ini sebenarnya ketika ya bukan politik ya, ketika kita mengungkapkan satu hal yang memang agak tajam bisa saja kita terkena undang-undang ITE lah atau dianggap pencemaran nama baik atau apapun. Tapi kalau dengan puisi tidak saya rasa, karena di situ ada estetisnya, begitu ya. Jadi saya harus menggarisbawahi pada teman-teman calon guru, calon sastrawan, calon penulis dan yang lainnya. Mari kita kampanyekan bahwa puisi itu adalah bahasa alternatif sebuah perlawanan, bahasa alternatif sebuah pengungkapan, bahasa alternatif sebuah cinta
begitu. Jadi puisi ini menjadi alternatif untuk pengungkapan itu, begitu. Nah, teman-teman yang muslim, kita punya puisi terbaik, sebuah kumpulan puisi terbaik, begitu ya, kitab kita Al-Quran. Kalau kita lihat, kalau kita sudah mendalami sejauh mana puisi itu, kita mohon maaf ya untuk teman-teman yang muslim, di situ ada yang disebut kitab Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai Anas, itu adalah sastra terbaik di muka bumi ini. Siapapun sastrawannya tidak akan dapat menandingi itu, gitu. Karena begitu enaknya. Saya contohkan satu surat. Satu surat yang berrima atau berbunyi sama gitu. Homofon. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Font terakhir itu nas, enak banget gitu ya. Nas, siapa yang buat itu? Nah, itu salah satu puisi terbaik menurut saya. Dan lihat artinya begitu hebatnya. Nah, kenapa saya bandingkan dengan itu? Saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua untuk memahami bahwa puisi itu bukan rumus matematika. Puisi itu bukan hal yang memang harus diotak-atik. Tapi puisi itu harus direalisasikan, harus diungkapkan. Itulah salah satunya yang harus dipegang itu. Yang harus dipegang adalah bagaimana Anda mengungkapkan, merealisasikan apa yang Anda pahami. Itu puisi. Nah, maka kalau satu lagi teman-teman HMBSI, maka saya simpulkan untuk yang butir C, untuk bagaimana sih agar ide-ide itu muncul dalam menulis sebuah puisi, maka kembali pada diri Anda. Gitu. Kenapa harus kembali pada diri Anda? Karena Anda sendiri yang punya power, gitu kan? The power of create itu, kekuatan untuk menciptakan itu ada pada Anda, gitu. Tinggal Anda mau atau tidak. Tapi mungkin kadang ada teman-teman yang agak sulit, maksudnya, Kang, kenapa ya susah mau nulisnya gitu, bisi garing, bisi nggak puitis, jangan seperti itu. Dalam sebuah buku, saya lupa buku judulnya apa, begitu ya, tentang pembelajaran puisi ada disebut Copy the Master. Di situ ada copy the master. Jadi sebenarnya kita boleh menulis awalnya itu copy the master gitu. Bukan meniru, bukan plagiat ya, tapi meniru, beda. Maka ada kata ATM gitu kan. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Contoh, saya sering membaca puisi Bapak Taufiq Ismail W.S. Rendra. Maka awal tulisan puisi saya tidak akan jauh dari warnanya. Kalau di suara timbrenya nggak akan jauh dari Bapak Taufiq Ismail dan W.S. Rendra. Karena apa yang saya baca, itu yang saya tulis. Maka keterampilan menulis puisi, misalnya kan keterampilan menulis itu ada keterampilan tingkat paling tinggi. Seseorang itu bisa dikatakan hebat menulis ya karena dia juga hebat membaca literasinya, begitu. Maka untuk Anda yang awam atau yang mengawali menulis puisi, maka yang pertama harus Anda lakukan bukan menulis, tapi baca puisi dulu, karangan siapa. Dari situ Anda bisa copy the master. Bisa meniru dari sastrawan-sastrawan yang memang sudah luar biasa. Karena di awalnya seperti itu. Coba saja Anda rasakan. Anda baca tentang puisi Chairil Anwar, seperti Djoko Darmono, H.B. Yasin, W.S. Rendra, dan yang lainnya. Maka nanti Anda akan keterkaitan puisi mana sih yang lebih oke. Kalau anak-anak saya kan puisi Pidi Baik, begitu kan. Kalau novel kita contoh novel Boy Chandra dan jadi tentang itu masuk di situ. Maka tulisan Anda, karakter Anda tidak akan jauh dari itu. Karena apa yang kita baca, maka akan tertuang pada yang nanti kita tulis. Begitu. Bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi ide itu muncul dari diri kita. Diri kitanya suka membaca, alhamdulillah. Tapi kalau kitanya sulit membaca, jangan mimpi mau nulis. Para penulis hebat itu pasti diawali dari literasi. Itu mungkin yang harus saya sampaikan di butir C. Begitu ya, teman-teman HMBSI, ada lagi tolong ingatkan di butir D dan E bagaimana teknisnya. Halo, teman-teman HMBSI. Sudah cukup, Pak? Cukup ya, cukup aja deh. Udah pada oke, mahasiswanya udah oke nih. Akang Maya, Sir. Yang butir C ya, yang butir D itu mengetahui cara melatih diksi dalam menulis puisi ya. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana
cara melatih diksi dalam menulis puisi begitu. Jadi intinya bagaimana menciptakan diksi. Diksi itu pilihan kata yang memang dapat bahasa saya dapat bernyawa, dapat beruh begitu. Tadi sekali lagi, kalau Anda ingin jadi penulis maka jadilah pembaca yang baik. Itu yang paling utama. Karena sejauh manapun Anda berusaha menulis tanpa membaca, saya rasa itu akan sulit dan kalaupun bisa akan terasa garing lah, kurang renyah begitu. Jadi daya literasi itu harus diasah. Dan teman-teman, kita harus buka pikiran bahwa daya literasi itu bukan hanya membaca buku. Ya, harus dipahami. Kita kan anak bahasa, anak sastra. Harus melihat bahwa literasi itu bukan hanya membaca buku atau medianya buku. Banyak literasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Bagaimana meliterasi alam, bagaimana meliterasi fenomena yang terjadi, bagaimana meliterasi tentang kemiskinan, bagaimana meliterasi tentang kesemrautan jalan, bagaimana tentang meliterasi politik, dan itu banyak sekali. Dan itu kita harus luas dari situ. Nah, ketika kita sudah bisa meliterasi itu dan mengungkapkan dalam sebuah puisi, saya rasa itu sudah jadi korelasi yang baik. Jadi membaca dan menulis itu sudah terintegrasi sepaket, gitu. Nggak boleh dilepaskan. Kalau mau menulis, baca dulu dong. Kalau suka baca tapi nggak mau nulis, lebag, gitu. Saya kan suka baca tapi saya nggak mau nulis, lebag itu teh, gitu. Mubazir, begitu. Saya kan mau nulis tapi saya nggak suka baca, itu akan sulit, begitu. Ya, jadi diksi-diksi itu muncul dari ya kita bilang vocabulary itu gitu ya, muncul dari wawasan kita, pengetahuan kita, dari daya literasi itu. Selain membaca buku, membaca keadaan dan yang lainnya. Maka kalau Anda ingin kaya dalam mengeksplorasi diksi atau pilihan kata dalam puisi, banyaklah baca. Dari situ biasanya hadir diksi-diksi itu. Kalaupun Anda pembaca novel, setelah itu Anda dapat menulis puisi karena membaca novel tersebut, ya mungkin diksinya muncul dari situ. Ya. Dan termasuk saya kalau dengan puisi ya memang karena itu kesukaan saya gitu dan saya pun menikmati, ya puisi itu bagian dari hidup saya begitu. Gitu. Jadi kenapa dengan puisi, dengan sastra itu orang itu jadi lembut loh gitu ya. Dengan puisi itu orang-orang tuh jadi lembut kalau akan bertindak sesuatu tuh mikir 2 kali gitu kan. Kalau ingin mengungkapkan sesuatu tuh mikir 2 kali begitu. Itu loh, itu yang saya rasakan ini ya dalam puisi. Dan kemudahan-kemudahan itu ya jadi ide juga ya. Dan saat ini ya saya masih berjuang di pasca sarjana Unpas gitu. Tugas akhir, mohon doanya. Tesis saya berjudul tentang pembelajaran musikalisasi puisi, transformasi puisi ke dalam musikalisasi puisi. Jadi saya mencoba untuk membuat sebuah pembelajaran puisi yang diubah ke dalam musikalisasi puisi jadi lagu agar anak-anak itu mendengarkan dan mudah memahami makna gitu. Nah, itu akan sangat punya ide. Barangkali nanti dari kalian yang akan skripsinya tentang transformasi puisi ke dalam novel, transformasi puisi ke dalam naskah drama, transformasi puisi ke dalam cerpen, itu bagus loh ya. Tuh sudah saya berikan ide ya bagi yang mau skripsi gitu ya. Bagaimana kalau Anda masih semester 1 2 bikin dari sekarang lah insya Allah gitu ya. Jadi nanti Anda ketika skripsi banyak judul begitu bagi mereka yang lebih condong minatnya ke sastra. Kan kadang ada yang condong minatnya ke bahasa gitu ya, lebih ini, ada juga yang ke sastra. Itu mungkin di poin D. Di poin terakhir adalah mana ya? Mempraktikkan menulis puisi. Oh gitu. Jadi ada praktiknya ya, ada workshopnya ya. Bagaimana teman-teman HMBSI, kawan-kawan HMBSI, teknisnya? Halo HMBSI. Iya Kang, jadi peserta disuruh nulis puisi, terus nanti dikumpulin di absen ya? Absen. Jangan disuruh atuh, ini disuruh ih. Oh, jadi peserta diharapkan dapat menulis puisi dan nanti karyanya itu dikumpulkan ke HMBSI dan nanti akan diarsipkan begitu ya? Ya. Sebagai karya teman-teman. Oh, hebat banget. Bagaimana kawan-kawan mahasiswa bersedia tidak kita menulis puisi? Atau sebelumnya mungkin ada pertanyaan, boleh deh.
Ya, boleh ya dibuka sesi pertanyaan, teman-teman HMBSI? Halo, HMBSI, boleh ya dibuka sesi pertanyaan? Iya, boleh, Kang. Oke, silahkan. Barangkali bukan pertanyaan lah, kita share saja lah. Saya yakin Anda sudah luar biasa dalam nulis puisi, begitu ya. Mungkin silahkan. Baik, untuk Akang Tete, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan. Loh, kok pada diem ya? Baik, Mungkin Akang tidak Teteh. paham ya. Kalau tidak paham nggak apa-apa, bagus. Ada mungkin yang harus didiskusikan. Sayangnya begini ya teman-teman HMBSI, saya ngasih masukan. Kan ini ada itu ya tadi tentang sajak tafsir seperti itu. Harusnya sebelumnya paling tidak kawan-kawan sudah di-share puisinya atau ini begitu. Jadi bagusnya membaca dulu gitu. Dengan waktu yang sesingkat ini kan tidak mungkin menganalisis puisi yang sepanjang itu begitu ya. Masukan aja sih ini mah ya. Nggak apa-apa kan ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi lebih oke. Soalnya puisinya cukup panjang, nanti teman-teman juga cek saja. Judul puisinya Sajak Tafsir, karangan Sapardi Djoko Damono. Begitu. Ada yang ditanyakan mungkin didiskusikan? Izin bertanya, Akang Boleh. Teteh, Bapak. Ya, boleh. Akang aja, jangan Bapak Akang. Ya. Boleh, Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Sofia dari angkatan 2020 dari kelas A juga dengan NPM 2050303030. Mohon maaf, Kang izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana caranya menganalisis puisi yang benar sesuai dengan maksud penulisnya. Itu Kang, mohon dapat dipahami. Ya, insya Allah dapat dipahami. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab saja ya, biar nanti yang lain boleh. Baik, bagaimana cara menganalisis sebuah puisi? Yang mau Anda analisis apa dulu? Makna, bahasa, dan yang lainnya. Seandainya semuanya komplit maknanya, bahasanya, gitu, aspek bahasa, kesastraan, makna, dan yang lainnya, maka yang paling pertama Anda harus pahami, Saudara Hasna, adalah tentang puisi tersebut. Yang pertama itu ya. Jadi bagaimana kita menganalisis puisi yang baik, yang harus kita lakukan pertama adalah membaca dan memahami puisi tersebut. Tidak usah dipaksakan. Jadi ada orang yang selalu memaksakan analisis di satu kalimat, satu baris gitu kan. Kalau bagi saya itu memang kurang tepat. Baca saja berulang kali. Literasi saja berulang kali. Kalaupun nanti ada diksi yang memang tidak kita pahami, garis bawahi, dan diksi tersebut nanti kita bisa lihat di kamus KBBI atau kamus sastra, begitu. Nah, ketika kita membaca terus berulang kali, alam bawah sadar kita seolah-olah terangsang oleh diksi-diksi yang masuk gitu. Kadang simpulan itu langsung tiba-tiba tering begitu. Mungkin teman-teman pernah ada yang ada yang merasakan seperti ini. Membaca satu teks, nggak paham aja. Dibaca terus baca, nggak paham. 3 hari kemudian, Anda baru paham apa yang Anda baca. Pernah tidak ada yang seperti itu? Itu adalah sebuah kekuatan memang alam bawah sadar Anda sedang merespon. Nah, bagi saya, contoh Kang Egy mah tell me, telat mikir, maka membaca itu harus berulang kali. Begitu Hasna. Jadi bagaimana cara kita menganalisis itu, bagaimana dengan kekuatan kita membaca. Semakin kita teliti, semakin kita banyak membaca, maka akan mendekatkan kita pada pemahaman penulis itu inginnya apa. Begitu. Terus ada salah satu keinstanan untuk tahu makna puisi tersebut. Biasanya kan di judul. Judul itu adalah identitas dalam sebuah karya. Judul itu. Kalau tema kan inti pokok cerita tersebut. Kalau judul itu kan identitas, mereknya. Begitu ya. Maka biasanya kita dapat mengetahui secara instan dalam judul. Gitu. Coba kalau ada judulnya saya seperti ini. Biarlah merah yang menyala.
judulnya Biarlah Merah yang Menyala. Kita kira-kira puisi tersebut berbicara tentang apa, Hasna? Tentang semangat mungkin atau para Betul, pejuang. betul. Itu tuh judulnya loh, belum ada puisinya ya. Nah, itu salah satu bagaimana cara instan, tapi ini jangan digunakan setiap saat. Nantinya kita malas membaca. Kalau ada judul tentang ibu, ini mah yakin tentang kasih sayang ibu, belum tentu kan barangkali ada. Tapi ini salah satu tata cara instan kita dapat melihat dari identitasnya, karena biasanya identitas itu yang menjadikan puisi tersebut berbicara tentang apa, begitu. Jadi begitu, Saudara Hasna, mudah-mudahan tidak puas agar Anda dapat mengeksplor lagi untuk cara menganalisis sebuah puisi. Terima kasih pertanyaannya ya, luar biasa ini. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Baik, itu Kang Indra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dari HMBSI. Izin bertanya, Kang. Puisi itu bagusnya multi tafsir atau satu tafsir gitu, Kang? Terima kasih. Baik. Terima kasih Kang Indra dari HMBSI. Puisi itu bagusnya multi tafsir gitu ya. Multi itu kan berarti ada beberapa penafsiran gitu atau satu penafsiran. Saya rasa kalau pertanyaannya bagus atau tidak bagus, semuanya bagus gitu. Hanya yang harus diperbaiki adalah bagaimana niat kita untuk menulis puisi. Kalau kita punya karakter hati ya, karakter hati itu ada hati dalam ini, ingin membuat puisi agar si pembaca puisi bingung, agar si pembaca puisi liar gitu dengan makna kita sudah berdosa itu dalam sebuah penulisan gitu. Karena mau tidak mau niat kita menulis puisi sudah salah gitu. Karena sesungguhnya ketika kita membuat karya sastra atau menulis puisi, intinya kita untuk untuk syiar kita, untuk menyampaikan makna, Kang Indra. Jadi niat kita dalam menulis puisi itu untuk menyampaikan makna. Begitu. Nah, adapun nanti maknanya multi tafsir atau satu penafsiran, itu kembali pada si pembaca. Bisa jadi puisi yang Kang Indra buat menurut saya multi tafsir. Gitu. Menurut Teh Windy Aida misalnya, ini mah satu tafsir menurut saya. Nah, kalau soal tafsiran, itu kembali pada interpretasi si pembaca. Begitu. Nah, kalau pertanyaannya bagusnya yang mana, saya rasa dua-duanya oke. Tapi perbaiki niat dalam membuat puisi tersebut, gitu. Jadi niat kita tidak disertakan ini puisi harus multi tafsir, ini puisi harus satu tafsir, tidak. Sekali lagi, ini banyak yang keliru para penulis puisi sekarang yang seolah-olah puisinya itu ingin terlihat figuratif, majasnya banyak, padahal sebenarnya maknanya tidak tersampaikan. Jadi satu hal, karena konsep sastra itu harus ada didaktika gitu kan. Didaktika itu harus ada sebuah makna, itu harus ada sebuah pembelajaran, harus ada sebuah pesan, maka berangkatlah menulis apapun dari pengungkapan sebuah pesan. Begitu Kang Indra mungkin jawabannya tentang pertanyaannya. Baik, Kang. Terima kasih. Sama-sama Kang Indra. Sebentar, ini tuh angkatan berapa saja ya Teh ya? Angkat maba saja atau mungkin ada angkatan yang sudah kolot? Ada angkatan tertua? Dari angkatan 17 sampai 20, Kang. Oh gitu, iya. Baik, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin ya karena waktunya sudah. Ada lagi mungkin pertanyaan? Cek. Izin bertanya, Teh. Enggak, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari mahasiswa kelas C 2018. Mohon izin bertanya, Kang. Enggak. Bagaimana cara pengimplementasian makna dari puisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Cukup dimengerti, Kang? Ya, insya Allah saya mengerti. Siap. Nuhun, Kang. Baik. Terima kasih, Ya, Teh. sami-sami. Kawan-kawan, ini pertanyaan yang luar biasa dari Kang Farhan. Pengimplementasian. Jadi sejatinya puisi tersebut merupakan sebuah syiar, merupakan
layaknya sebuah khutbah, layaknya sebuah ceramah agama yang mempunyai ilmu dan memang kita harus tafsirkan. Maka kenapa tadi saya salah sebutkan salah satu puisi terbaik di muka bumi ini adalah Al-Quran. Karena di Al-Quran itu salah satunya ada pesan. Selain peringatan, terus dan yangnya salah satu ada pesan. Nah, pengimplementasian baik dalam puisi itu, bagaimana caranya adalah tergantung kita memaknainya. Kalau kita memaknai puisi tersebut hanya sebagai entertain, hanya sebagai hiburan, maka selesai sampai kita membaca, sampai kita sudah, itu selesai. Tapi kalau kita memaknai bahwa puisi itu sebagai alternatif atau cara alarm kita dalam penyesuaian pola hidup, ya kita dapat lakukan itu. Begitu. Jadi implementasi terbaik dalam puisi adalah ketika kita mengikhlaskan, mengiyahkan, mengaminkan hal-hal yang baik dalam puisi tersebut. Ketika dalam puisi tersebut kita temukan makna-makna yang baik dan kita aminkan dan kita iyahkan dan langsung kita coba untuk mengikuti hal tersebut, maka disitulah keberhasilan kita mengimplementasikan puisi tersebut, Kang Farhan. Tapi ada juga kadang orang yang menilai puisi hanya sebagai entertain, sebagai hiburan saja. Maka setelah puisi itu dibacakan, setelah itu puisi ya sudah selesai. Adapun makna atau adapun pesan atau amanatnya ya hanya sekadar oh iya amanatnya ini. Begitu. Dan kembali lagi implementasi terbaik adalah kembali pada diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita mengikhlaskan, mengaminkan benar atau tidaknya apa yang ada di puisi tersebut. Begitu. Itu caranya Kang Farhan mungkin. Saya mau tanya Kang Farhan. Saya tanya balik ya karena ini diskusi. Kang Farhan kira-kira pernah membaca puisi yang menjadi inspirasi Kang Farhan tidak? Izin menjawab Kang. Siap. Mungkin dari saya sendiri puisi doa dari kayak Taufik Ismail Kang. Doa tuh yang Tuhan dalam termangu aku itu bukan? Iya, yang itu Kang. Itu saya senang juga. Ada feel apa di situ Kang Farhan di puisi itu? Feel-nya merasa saya sendiri merasakan memang banyak kurang bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca puisi tersebut ada apa ya, bahasa kasarnya cambukan gitu Kang, buat bisa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu Kang. Nah itu Kang Farhan, itu bukti bahwa apa yang tadi saya katakan tentang magic word, tentang kata-kata yang bermagis yang mampu memengaruhi alam bawah sadar kita, gitu. Nah teman-teman, kawan-kawan semua, Kang Farhan tadi sudah menyatakan bahwa salah satu contoh itu bahwa keberhasilan puisi itu merasuk pada diri kita, gitu. Ya, bisa dilihat itu salah satunya puisi doa karya Bapak Taufik Ismail tentang doa itu luar biasa. Itu apalagi kalau dibacanya teh Kang Farhan malam-malam sudah sholat tahajud baca ya tak yakin nurucu cipanon sok ya. Subhanallah pisan Kang. Betul, itu diksinya kuat. Padahal sih sebenarnya bahasanya apa ya? Tidak terlalu figuratif begitu. Tapi karena yang menyampaikannya berniat untuk membagi, men-share syiar, maka kita sebagai pembaca seolah-olah otomatis ditransfer jadi nerima aja. Dan Kang Farhan mengaminkan itu, maka implementasinya baik seperti itu. Itu mungkin jawabannya Kang Farhan, mudah-mudahan tidak puas agar tetap mengeksplor. Terima kasih Kang jawabannya, mungkin sebegitu dulu Kang. Insya Allah nanti ada pertemuan lagi sama Kang gitu, bisa diskusi bareng gitu Kang. Terima kasih Kang. Siap, insya Allah. Sami-sami Kang Farhan. Ya, ini siapa teteh moderator kita namanya atau tadi Akang belum tahu? Dia Kang. Dia Nafisa. Siapa? Dia Teh Diana gimana? Dia. Ya. Oke, Teh Dia jadi gimana sekarang? Pukul 17.00? Ya, langsung aja penutupan ya. Oke. Ya. Kalau menulis enggak? Oh gini aja, saran saya gini Teh. Saran saya gini. Atau challenge dari saya, tantangan untuk kawan-kawan yang sekarang bergabung di KBSI Zoom ini. Setelah ini mungkin luangkan waktu beberapa menit untuk mengungkapkan tulisan Anda tentang apa yang dirasa. Kalau di sini kan hujan dari tadi ya, saya ada di kamar keponakan saya, lantai 2, hujan dari tadi gitu ya, lihat air hujan. Biasanya kalau lihat air hujan nulis itu biasanya pasti terpengaruh oleh hujan begitu. Mungkin di kawan-kawan kalau hujan dan yang lainnya mungkin itu bisa diekspresikan. Saya menantang Anda
tantangan ini harus lahir dari perasaan Anda atau apa yang dirasa, coba Anda untuk menulis puisi begitu ya. Kalau Bapak yang seperti Djoko Damono ada puisi yang fenomenal gitu ya, sampai jadi novel, sampai jadi film Hujan Bulan Juni begitu ya. Nah, mungkin Hujan Bulan Januari mungkin Anda bisa ciptakan hari ini. Itu saja mungkin Teh Diah ya. Jadi mungkin kawan-kawan nanti bisa mengeksplor dirinya untuk menulis puisi. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Saya inginnya sih kalau materi seperti ini tuh tatap muka langsung agar kita nanti bisa lihat. Tapi karena pandemi ya apa daya kita masih daring gitu. Saya juga memperkenalkan diri, saya Egy Arif Rahman, saya juga alumni ya. Alumni angkatan 2009 ya, 2009 nggak tahu tuh angkatan kapan, 2009 di HMBSI 2 periode, 3 periode dengan penasihat begitu ya. Dulu pernah di Kadep 2. Nah, ini nih, di sini ada Departemen 2, ini satu tantangan ini. Dulu itu pertama saya di Kadep 2 itu, pertama KBSI punya buku kumpulan puisi. Ya, itu pertama banget. Pertama dalam sejarah, dalam HMBSI, angkatan saya ketika saya jadi Kadep, KBSI punya buku kumpulan puisi. Mudah-mudahan tahun ini punya buku kumpulan puisi. Jadi kumpulan puisi dari teman-teman disatukan dan nanti jadi sebuah buku kumpulan puisi. Betul dia. Ya, baik Kang. Baik, alhamdulillah karena semua pertanyaan telah terjawab dengan cukup jelas, maka dapat saya simpulkan bahwa Sapardi Djoko Damono merupakan sastrawan yang kekinian yang memiliki puisi kontemporer yang tidak terikat dengan kaidah bahasanya, sehingga lebih bebas serta katanya lebih lugas, tetapi tidak menghilangkan estetika. Puisi secara garis besar adalah pengungkapan. Puisi merupakan hal yang bisa diungkapkan tetapi tidak bisa dikatakan. Dalam menganalisis puisi, harus memahami puisi tersebut dan tidak dapat dipaksakan serta harus membacakan berulang kali. Dalam mengimplementasikan puisi, yang terbaik yaitu ketika kita mengikhlaskan hal baik dalam puisi tersebut dan kita mencoba mengimplementasikannya. Dan untuk teman-teman semua, nanti puisinya bisa disampaikan melalui itu link yang sudah saya kirimkan. Sebelum menutup kegiatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Egy yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga kepada Akang Teteh yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan KBSI ketiga kali ini. Untuk Akang Teteh semua, dimohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Harusnya dari tadi ya. Oh, jadi begini, begini. Jadi saya meng-share aja karena ini kawan-kawan calon guru gitu, apalagi dalam program daring ini, ada etika kita dalam mengikuti webinar atau daring, telekonferensi seperti Zoom, Google Meet. Itu salah satunya kita harus menampakkan wajah kita. Itu etikanya. Jadi saya belajar tentang bagaimana etika sebuah webinar karena kalau kita ditutup seolah-olah kita tidak mohon maaf kurang mempunyai etika karena tidak menampakkan kehadiran kita begitu. Dan saya juga dari tadi sieun gitu ninggalina tidak ada mukaan semuanya begitu ya. Ternyata mungkin sedang fokus mendengarkan. Ini saya share saja tentang etika bagaimana webinar. Itu Teteh. Terima kasih. Ya. Slide pertama dulu ya. 1, 2. Mau di screenshot ya. Ih, di otogram. Sekarang slide 2. 1, 2, 3. Salah. Dah. Salah katanya tuh. Ya, sudah. Baik, saya Diana Fisa Mupliani, selaku moderator. Pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak gitu, wabarakatuh. nuhun. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak.
Cah, nuhun sada salam literasi semuanya. Mau foto salam literasi ya. Cah, Nuhun, lupa. Kang. Tuh itu. Salam literasi gitu. Oke, udah ya. Ya Kang, terima kasih. Oke, nuhun. Oh iya, nitip salam, nitip pesan itu tadi yang WA katanya mau wawancara via WA aja, telepon begitu ya, agak enak. Terima Ya, kasih ya. Baik Kang, Izin terima kasih. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.